Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebuah keluarga kecil di sebuah pedesaan. Mas Suratno bersama istrinya, Kanisa, dan seorang putrinya yang cantik, Wartiem, yang sudah menginjak usia 17 tahun. Kecantikan wajah Wartiem sudah membuat banyak pemuda di kampungnya yang berusaha untuk mendekatinya. Bahkan pemuda dari kampung lain pun sempat mendengar kalau di kampung Ranggajati ada gadis yang kecantikannya di atas rata-rata gadis kampungnya. Wartiem pun menjadi bahan obrolan sehari-hari bagi para pemuda. Kok bisa ya Pak Suratno punya anak secantik itu? Padahal kalau kita lihat Pak Suratno dan Ibu Kanisa nggak bagus-bagus amat, malah terkesan kampungan. Tapi anaknya, kata Wahyu yang tiba-tiba keinget sama Wartiem. Mungkin ini yang membuat derajat pasangan keluarga itu naik. Bukannya biasanya kalau gadis cantik itu akan menjadi incaran bagi orang-orang kelas atas. Ya, anak pejabat atau anak saudagar misalnya. Balas Yudi menanggapi. Tapi kelihatannya Wartiem itu ramah sama siapa saja. Dia nggak pilih-pilih dalam bergaul, nggak sombong gitu. Nah, itu berarti ada harapan buat kamu. Kalau kamu ada hati, jangan minder sebelum mencoba. Minder sih enggak, cuma deg-degan aja kalau dekat sama Wartiem. Poro-poro berani ngomong ini itu, nyapa aja kayaknya lidahku kelu. Nah, kalau begitu, pakai pelet aja. Pelet? Tapi sama siapa aku harus belajar ilmu pelet itu? Tenang, kalau soal itu aku juga punya. Tapi kalau masalah benar atau tidaknya, itu aku belum pernah mencobanya. Yang benar kamu punya. Apa nama pelet itu? Namanya pelet putar giling. Jika orang yang terkena ilmu ini, baik cowok atau cewek, maka ia akan selalu memikirkan orang itu saja dan tidak akan berpaling pada yang lain. Bahkan jika kita sudah menguasainya, kita bisa membuat orang yang kita tuju akan menjadi gila. Ilmu lebih dahsyat dari ilmu pelet manapun. Kamu beneran punya ajian itu, Yud? Tanya Wahyu kian penasaran. Aku serius, kamu boleh main ke rumahku. Nanti aku kasih lihat bacaan atau wiridan itu. Dan mungkin bapakku akan membantu menjelaskannya juga. Oke, besok aku ke rumah kamu. Sementara itu, Wartiem sekarang hatinya tengah berbunga-bunga. Sebab Sutejo sang pujaan hatinya baru saja kembali dari perantauan. Sutejo merasa bersyukur mempunyai kekasih wanita yang kecantikannya di atas rata-rata dan menjadi rebutan para kaum Adam. Namun tetap setia menanti kedatangan dirinya. Aku kira kamu sudah lupa sama aku, Warti, kata Sutejo berseloroh. Lupa bagaimana maksud kamu, Mas? Balas Wartiem tidak mengerti. Kamu ini kan cantik dan jadi rebutan pemuda desa ini. Aku kira kamu sudah berpaling dari aku. Walah Mas, kalau soal cantik itu kan relatif. Bisa saja tiba-tiba aku bisulan di wajah dan seketika jadi jelek. Apa mereka masih mau memperebutkan aku? Tentu enggak kan? Aku nyaman sama kamu, Mas. Dan kalau bisa cepat-cepat kita menikah agar aku tidak lagi jadi rebutan dan juga tidak membuat kamu selalu berburuk sangka. Menikah itu mudah, tapi masalahnya apakah kedua orang tua kamu mau merestui dan menerima aku sebagai menantu mereka? Aku tahu kemana arah pembicaraan Mas ini. Mas menyinggung soal si Karman, anak juragan Karsa itu kan. Memang ayahku lebih condong memilih dia, tapi yang akan menjalani hidup rumah tangga itu kan aku, Mas. Kalau orang tuaku tidak setuju, apa kamu akan mundur begitu saja? Mungkin tak ada pilihan bagiku selain untuk menyerah dengan keadaan.
Sebab bagaimanapun restu orang tua adalah kunci kebahagiaan bagi anak-anaknya. Tak ada orang tua yang ingin melihat anaknya menderita. Mereka pasti ingin melihat anaknya bahagia dan mereka memilih yang terbaik untuk kamu. Kamu bilang tidak ada jalan lain selain pasrah. Jalan kita masih panjang, Mas, dan dunia itu tidak terlalu sempit untuk kita. Kita kawin lari. Jangan, aku tidak mau melawan hukum. Bisa-bisa aku dipenjara, dituduh membawa kabur anak gadis orang. Atau kamu akan melihat aku menjadi mayat yang terapung di sungai. Astagfirullahaladzim, Warti, sadarlah dengan ucapan kamu itu. Itu tidak baik dan dosa bagi orang yang sudah lemah imannya. Wartiem memandang lekat wajah Sutejo. Ia seakan tengah mencari kepastian di mata kekasihnya itu. Dari kejauhan dua pemuda terlihat sedang menuju ke arah mereka. Wartiem dan Sutejo sudah cukup mengenali sosok pemuda yang punya penampilan unik ini. Karman, yang anaknya juragan Karsa, rambutnya model anak pang berdiri kaku. Sepasang anting-anting menghiasi telinganya. Bajunya juga hanya jeans tanpa lengan dan sepatu tinggi hingga menutupi betis. Sedangkan temannya hampir sama saja. Wah, udah ada yang ngapelin duluan nih bidadari aku. Hei Tejo, ngaca dong. Masa cowok kampungan kayak kamu gini mau deketin bidadari secantik Wartiem? Nggak pantas. Karman terus nyerocos. Wartiem dan Sutejo yang sudah maklum dengan sifat pemuda ini hanya tersenyum. Babe ada? Tanyanya pada Wartiem. Lagi keluar bang, katanya mau tahlilan. Pantesan kamu berani enak-enakan berdua sama cowok kampungan ini. Heh, kamu itu dari tadi manggil aku anak kampung terus. Apa kamu merasa kalau diri kamu anak kota? Kapan kamu tinggal di kota? Yang aku tahu nih ya, kamu itu tiap hari cuma keliling kampung doang. Gaya aja kamu pakai tiruan anak pang segala. Padahal aku tahu nyali kamu tuh ciut. Kamu cuma berani ngomong atas nama bapak kamu yang katanya juragan itu. Sutejo akhirnya geram juga. Wah, udah belagu nih anak kampung. Coy, hajar dia. Karman memberi perintah pada temannya. Aduh bos, aku gak berani, badannya lebih gede dari aku bos. Bos aja deh yang hajar dia. Pasti sekali pukul aja dia KO. Oke, nih aku kasih pukulan tapak sakti. Karman dengan gayanya yang terkesan lucu segera melabrak Tejo yang hanya diam di tempatnya. Dengan sekuat tenaga Karman memusatkan tenaganya pada tinjunya dan Tejo hanya menghindar sedikit saja sambil kakinya mengait kaki Kasman yang terbawa gerakan tenaga. Sehingga dengan begitu ia terus meluncur ke depan dengan satu kaki terangkat dan seketika ia terjatuh. Karman meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya yang terkena bongkahan batu. Aduh, sakit tahu. Awas kamu ya. Tak bilangin bapakku. Bilangin deh tuh sama bapak moyang kamu. Anak manja kayak kamu tuh sekali-kali perlu dikasih pelajaran sopan santun. Balas Sutejo sembari pura-pura marah. Dan Wartiem cuma cekikikan melihat tingkah Kasman yang terus ngeloyor pergi. Di tempat lain, Wahyu yang sudah yakin untuk menjalani ritual ilmu pelet pengasihan putar giling. Pemberian dari Yudi. Sudah menyiapkan air kembang 7 rupa yang di dalam baskom besar. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Lalu seguyur demi seguyur ia menyiram sekujur tubuhnya dari kepala hingga kakinya. Ini adalah langkah awal sebagai pembuka aura, agar pada tahap selanjutnya akan lebih lancar lagi. Dan tepat tengah malam Wahyu harus membakar kemenyan, membaca mantra berulang-ulang sambil membayangkan wajah Wartiem sejelas mungkin seperti ada di hadapannya. Jika bayangan itu kabur, Wahyu kembali menatap foto Wartiem sedalam mungkin sehingga dapat meresap kembali dalam otaknya. Wahyu harus benar-benar berkonsentrasi untuk menghidupkan imajinasinya. Wahyu mulai esok pagi harus berpuasa selama 7 hari
Dan pada malam ke-7 nanti, ia tidak boleh makan dan minum, juga tidak tidur sampai pagi tiba. Apakah Wahyu akan berhasil? Malam ini udara agak panas, membuat suasana di dalam rumah menjadi gerah. Wartiem bolak-balik, mondar-mandir, keluar masuk rumah. Udara memang gerah, tapi hatinya jauh lebih gerah dari udara malam ini. Entah mengapa ia begitu gelisah. Pikirannya tersita pada satu wajah. Wajah lelaki yang ia kenal sejak kecil dan ia anggap teman biasa saja. Tapi kali ini entah mengapa bayangan Wahyu begitu melekat di bola matanya. Bahkan ketika hampir tengah malam, Wartiem seperti mendengar Wahyu memanggil-manggil dirinya agar segera datang menemuinya. Wartiem, datanglah padaku, datanglah padaku. Kata itu berulang-ulang terngiang di telinganya, sehingga ia merasa gendang telinganya akan pecah. Dan Wartiem pun keluar rumah, melangkah bagi robot menuju ke suatu tempat. Untungnya saat itu Pak Suratno belum tidur dan ia melihat putrinya keluar rumah. Maka ia pun segera menyusul anaknya yang belum terlalu jauh. "Warti, kamu mau kemana, nak? Ini sudah larut malam. Gak pantas anak perawan keluar tengah malam," seru Pak Suratno sambil mencekal lengan putrinya. "Lepasin ayah, aku mau ke rumah Wahyu. Dia memanggil-manggil aku terus." "Wahyu? Ada urusan apa sama dia? Pokoknya aku harus nemuin dia. Aku gak mau hidup tanpa dia." Tiba-tiba Wartiem menjadi histeris. "Aneh, kenapa anakku tiba-tiba jadi begini? Padahal aku lihat dia tengah bahagia bersama Sutejo. Ada yang gak beres dengan anak ini." Pertanyaan yang mendadak muncul dalam pikiran Pak Suratno. Iya, kita akan ke rumah Wahyu, tapi tidak malam ini, besok aja ya." "Tidak, aku mau ke rumahnya sekarang. Aku takut kehilangan dia, ayah," teriak Wartiem membuat seorang yang tengah berada di depan rumahnya menghampiri mereka. "Ada apa toh Pak Sur?" tanya orang tadi. "Entahlah mas, ini anak saya tiba-tiba aneh. Masa malam-malam memaksa untuk ke rumah Wahyu. Katanya dia tidak bisa hidup tanpa pemuda itu. Ini kan aneh, padahal dia sudah punya pacar." "Iya, saya juga tahu itu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan anak bapak. Dari sikapnya, dia sepertinya terkena pengaruh sugesti dari pemuda yang namanya Wahyu itu. Sebaiknya Bapak temui Wahyu dan membicarakan hal ini baik-baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mari saya antar Pak dan Wartiem pulang dulu." Meskipun Wartiem memberontak dan tidak mau diajak pulang, namun Pak Suratno dan lelaki tadi memaksanya untuk kembali ke rumah. Dan mereka terpaksa mengikat kaki serta tangan Wartiem di tempat tidurnya agar tidak kabur lagi. Kemudian pada pagi harinya, Pak Suratno beserta lelaki yang semalam menolongnya yang bernama Pak Tolib mengunjungi rumah Wahyu. Wahyu tidak menyangka kalau sepagi ini sudah menerima tamu, apalagi setelah tahu siapa yang datang. "Pak Suratno, ada apa ini?" tanya Wahyu dengan rasa tidak percaya. "Sebaiknya kita duduk dulu." Iya silakan Pak." Wahyu mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk di teras. "Seharusnya aku yang bertanya, kamu apakan anak saya sehingga dia seperti orang tidak waras? Dan semalam dia memaksa untuk rumah kamu." Pak Suratno mulai bertanya. "Hah? Benarkah? Jadi ilmu itu memang sudah aku kuasai. Jadi sekarang apa maksud kedatangan Bapak? Jadi kamu sengaja belajar ilmu itu untuk memelet anak saya?" tanya Pak Suratno agak geram. Iya Pak, saya sudah lama suka sama Wartiem, tapi saya nggak pede buat menyatakan perasaan saya ini. Dan kebetulan ada teman yang punya ilmu puter giling, lalu saya coba Pak. Nah, sekarang saya minta kamu untuk mengembalikan keadaan anak saya. Kasihan dia seperti orang gila." "Aduh Pak, maaf banget, ilmu ini tidak ada penangkalnya, kecuali apa? Nikahkan kami." "Loh, tapi..."
Tidak ada tapi-tapian, hanya itu syaratnya. Pak Suratno hanya termenung mendengar penjelasan dari Wahyu. Betapa terkejutnya Sutejo mendengar penjelasan dari orang tua Wartiem tentang rencananya untuk menikahkan anak gadisnya pada Wahyu. Sutejo merasa hancur hatinya, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia pasrah pada keadaan. Ia tahu ini bukan kemauan Wartiem ataupun bapaknya, tapi ini adalah perbuatan tak terpuji dari Wahyu yang memaksa keinginannya untuk dapat memiliki Wartiem dengan caranya yang licik. Tapi malang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih. Tepat pada waktu perjanjian nikah akan dilaksanakan, Wahyu telah melanggar pantangan ilmu pelet tersebut. Ia lupa bahwa tadi pagi saat akan berangkat ke rumah Wartiem, ia telah memakan nasi goreng buatan ibunya. Dan nasi goreng itu telah dicampuri dengan telur yang merupakan salah satu pantangan besar bagi ilmu pelet putar giling. Menjelang akad nikah dimulai, tubuh Wahyu berkeringat dingin. Pandangan matanya seolah kabur. Dunia ini berputar-putar sehingga Wahyu terjatuh dari tempat duduknya dan tidak sadarkan diri. Sementara itu Wartiem di dalam kamar merasa heran melihat dirinya memakai pakaian yang tidak biasanya. Ia mengenakan kebaya dan kain panjang bergaris, dan wajahnya pun sudah dirias entah oleh siapa. Dan ia amat kaget setelah melihat ada seseorang yang tengah tak sadarkan diri. Wartiem mendekati orang yang pingsan tersebut. "Wahyu, kenapa dia ada di sini?" Tanyanya seakan pada dirinya sendiri. "Warti, bukannya kalian hari ini akan menikah?" "Menikah? Aku menikah sama siapa?" "Enggak, ini enggak betul. Aku ini enggak menikah jika bersama Tejo, bukan dia." "Bukankah ini semua atas keinginan kamu, Nak?" "Ibu, mana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai, Bu. Aku pusing, Bu. Kepalaku berat." Setelah itu ia terkulai di dekat tubuh Wahyu yang masih tak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, Wahyu seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Ia selalu memanggil-manggil nama Wartiem. Rupanya ilmu peletnya telah memakan jiwanya sendiri akibat melanggar pantangan. Mengetahui kalau dirinya telah terkena ilmu pelet oleh Wahyu yang hampir membuatnya gila, maka Wartiem memaksa meminta kepada orang tuanya agar ia segera menikah dengan Sutejo untuk menghindari orang-orang seperti Wahyu. Sutejo merasa dirinya berada di atas angin. Ia segera mengatakan kalau dirinya belum siap untuk menikah karena belum punya uang untuk biaya pernikahan. Namun Pak Suratno mengatakan kalau pernikahan mereka akan digelar dengan cara sederhana tanpa pesta. Yang penting kalian menikah secara sah dan tak ada lagi pemuda yang akan mengganggu Wartiem. Tidak juga dengan Karman. Meskipun saya memang berharap punya menantu kaya, tapi ini mungkin sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa kalau jodoh Wartiem adalah kamu. Ucap Pak Suratno sedikit menyindir Sutejo. "Iya Pak, saya memang tidak pantas untuk menjadi menantu Bapak. Seandainya Bapak menolak saya pun rela melepaskan Wartiem untuk Bapak jodohkan sama si Karman itu." Balas Sutejo merendah. "Oh, tentu tidak begitu. Yang menikah itu kan Wartiem dan dia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Saya dan ibunya Wartiem hanya bisa pasrah dan berdoa saja." 1 minggu kemudian mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Pada bulan pertama Wartiem masih merasa nyaman menikmati madunya cinta mereka berdua. Namun pada malam berikutnya Wartiem mulai merasa ada perubahan sikap pada Sutejo. Apapun yang dilakukannya, di mata suaminya selalu serba salah. Bahkan Wartiem merasa dirinya adalah seorang pembantu ketimbang sebagai istri Sutejo. Segala pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan oleh ibu mertuanya, ini harus ia kerjakan sendiri. Begitupun dalam urusan uang belanja. Sutejo memberikan lebih sedikit dari biasanya. "Cobalah untuk lebih irit, cukup tidak cukup kamu harus bisa mengatur uang itu," kata Sutejo sinis.
Tapi Bang, uang segini mana cukup? Kamu kalau merasa kurang, sebaiknya kamu kerja sendiri. Mau ke Arab, mau ke Malaysia kek, aku gak peduli. Aku menikahi kamu karena terpaksa saja. Aku dijadikan ban serep atau pemain cadangan oleh ayah kamu yang sedari dulu tidak pernah menyukai aku. Dan sekarang aku pun bisa membalas perlakuannya padamu. Tapi bukannya kamu juga mencintai aku, Tejo? Dulu memang aku mencintai kamu. Tapi setelah aku tahu kalau aku adalah pelarian, maka rasa itu sudah tidak aku miliki lagi. Baiklah, aku akan bekerja. Baguslah, cari gaji yang besar. Iya, aku akan masuk ke tempat pelatihan untuk kerja di luar negeri. Dan setelah itu Wartiem pun memutuskan untuk masuk pelatihan kerja selama beberapa bulan. Untuk kemudian ia ditetapkan di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga. Beruntung bagi Wartiem, ia bekerja di sebuah keluarga kaya raya. Dan Wartiem hanya bertugas merawat nenek jompo. Sehari-hari ia hanya mengajak nenek itu berputar-putar mengelilingi halaman rumah. Meskipun keluar hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Memandikan dan menyuapi makan. Pekerjaan Wartiem tergolong ringan dan hanya membutuhkan kesabaran saja. Sutejo sengaja memeras uang dari Wartiem. Setiap bulan uang yang dikirimkan oleh istrinya selalu ia habiskan untuk berfoya-foya. Malahan Sutejo sudah mulai main gila. Ia sering mencari wanita yang mau melayaninya sebagai pemuas nafsunya. Warti, bagaimana kalau mulai bulan depan kamu harus mengirim lebih banyak lagi? Aku ada rencana untuk membangun rumah buat kita berdua. Begitu isi chat yang ia kirimkan pada Wartiem. Ya, kalau abang punya pikiran seperti itu, aku tidak keberatan. Tapi saat aku pulang, rumah itu sudah jadi. Balas Wartiem yang percaya pada akal bulus suaminya. Wartiem pun akhirnya percaya kepada suaminya karena hampir setiap bulan ia mengirimi foto pembangunan sebuah rumah yang cukup bagus. Namun Sutejo hanya tertawa sebab gambar yang ia kirimkan pada istrinya itu bukanlah pembangunan rumah milik mereka berdua, tapi gambar yang ia ambil di sebuah komplek perumahan. Sutejo senang karena telah berhasil mengelabui istrinya demi kesenangannya. Bahkan Sutejo kini sudah secara terang-terangan menjalin hubungan asmara dengan tetangga dekatnya. 3 tahun pun berlalu, Wartiem pulang ke kampung halamannya, di mana sudah terbayang sebuah rumah yang layak yang sudah berdiri di dekat rumah orang tua Sutejo. Namun apa yang ia dapatkan sesampainya di rumah orang tua suaminya? Tak ada rumah baru di sana, seperti yang selalu diceritakan oleh Sutejo. Kamu telah menipu aku, Bang. Mana rumahku yang katanya sudah selesai dibangun itu? Mana, Bang? Tanya Wartiem dengan nada emosi. Aku bukan membangun rumah buat kamu, Warti. Tapi aku telah membangun rumah tangga bersama istriku yang baru. Kamu pasti mengenalnya. Kurnia, kemari sayangku. Ini ada tamu spesial buat kamu. Balas Sutejo sembari memanggil seseorang. Wartiem terkejut bukan kepala. Demi melihat seorang wanita yang sudah sangat ia kenal sejak masa kanak-kanak dulu. Kurnia, kamu... Pertanyaan itu seperti tak dapat ia lanjutkan. Wartiem memandangi sahabatnya dengan rasa tidak percaya. Maafkan aku, Wartiem. Aku tergoda oleh rayuan suami kamu. Apalagi kamu kan tahu aku ini janda yang kesepian. Balas Kurnia seperti sengaja mengejek. Kalian benar-benar keterlaluan. Wartiem berusaha menahan emosinya. Dia melemparkan tas pakaiannya. Kemudian tanpa pamit ia pergi meninggalkan mereka berdua yang dengan senang hati menertawakan kebodohan dirinya. Wartiem kembali ke rumah orang tuanya. Ia menceritakan pengkhianatan Sutejo yang telah menikah lagi dan menipu dirinya. Pak Suratno marah, dia ingin melabrak Sutejo, menantu yang telah menyakiti hati anaknya. Namun Wartiem berusaha mencegahnya karena ia tahu kalau Sutejo mungkin akan melawan orang tuanya. Sebaiknya aku akan menceraikannya tanpa sepengetahuan dirinya, kata Wartiem pada akhirnya.
Wartiem hampir stres menerima kenyataan ini. Sutejo, laki-laki yang dulu teramat mencintainya, kini menjadi seseorang yang sangat pendendam pada dirinya. Dan sakit hati Wartiem pun semakin menjadi setelah suaminya dengan sengaja memperdayainya, menipunya habis-habisan dan berujung pada sebuah pengkhianatan. Wartiem akan pergi jauh, tak lagi mendengar cerita tentang mereka. Semua sudah berakhir dan sebuah babak baru akan segera ia mulai. Hampir jam 11 malam, Wartiem baru turun dari bus yang membawanya ke kota kelahirannya. Malam itu langit agak mendung dan sebentar lagi mungkin hujan akan turun. Wartiem gelisah karena tak ada satupun ojek motor yang mangkal di tempat itu. Sedangkan untuk berjalan kaki rasanya tidak mungkin. Sebab jarak dari tempatnya menuju ke rumahnya sekira 5 km lagi. Gerimis mulai turun. Wartiem terpaksa berteduh di tempat biasa tukang ojek berkumpul. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan pasrah pada keadaan. Seorang pengendara motor tiba-tiba berhenti di hadapan Wartiem. "Mbak, mau kemana? Malam ini kayaknya nggak ada ojek yang mangkal. Kalau mbak mau biar saya antar." Tanya pengendara tadi yang ternyata seorang pria tampan dan berkumis tipis. "Saya mau ke kampung Cijoho, tapi kemalaman rupanya. Terima kasih atas tawarannya. Apakah mas ini ngojek juga?" "Oh bukan mbak, saya baru pulang kerja. Oh ya, kebetulan kita satu arah. Ayo mbak, nanti keburu hujan, bisa tambah repot." Pemuda itu pun membantu membawa tas punggung Wartiem yang kemudian ia taruh di gantung depan motornya. Semula Wartiem nampak ragu, namun akhirnya ia menurut juga dan segera naik ke boncengan. Kira-kira 10 menit berjalan, tiba-tiba pemuda itu menghentikan motornya, lalu menyuruh Wartiem untuk turun. Ia membuka jok motor dan melihat tangki bensin. "Aduh celaka, bensinku kosong lagi." "Jadi gimana ini mas?" tanya Wartiem semakin cemas. Bersamaan dengan itu, hujan pun turun dengan cukup deras. Pemuda tadi seolah tidak peduli dengan pertanyaan Wartiem. Ia mendorong motornya menuju sebuah gubuk kecil yang tepat berada di belakang sebuah pohon besar, berdaun lebat dan akar-akar gantungnya yang menjuntai. Wartiem mau tak mau mengikuti pemuda tadi yang langsung membuka pintu gubuk yang tidak terkunci. "Nama saya Kusno." Wartiem. Namun alangkah terkejutnya Wartiem karena Kusno mencekal lengannya dengan kuat. "Jangan berteriak atau kamu akan saya bunuh," kata Kusno mengancam. Dan satu tangannya mengambil sebilah pisau dari balik pinggangnya. "Apa-apaan ini? Tidak, aku harus cepat sampai ke rumah," seru Wartiem dengan panik. "Percuma, sekarang hujan lebat. Lagian rumah kamu masih jauh. Cepat buka pakaian kamu, atau aku akan merobeknya dengan pisau ini." Kusno mengancam dengan mata pisau yang ia tempelkan pada dada Wartiem. Ancaman Kusno benar-benar membuat Wartiem putus asa. Dan dia hanya bisa pasrah saat tangan-tangan pemuda itu dengan terampil membuka pakaiannya satu persatu. Dan dengan ganasnya pemuda itu menyerang tubuh Wartiem yang sudah dalam keadaan polos. Wartiem masih saja terus meronta. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan sebuah tangan menarik kerah baju Kusno, menghempaskannya dengan kasar. Kusno terjerembab di atas tanah becek, wajahnya belepotan lumpur. Matanya nanar memandangi satu sosok laki-laki tua berbadan kurus, namun memiliki tenaga luar biasa. "Siapa kamu? Orang tua? Mau cari mati kau rupanya." Kusno bangkit dan menghunus pisau kembali. "Anak muda tak bermoral, mau mencari kesempatan dalam kesempitan, berkedok pura-pura menolong, padahal hatimu busuk dengan niatmu yang buruk. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan membunuhmu jika kau tidak cepat pergi dari tempatku ini," kata orang tua tadi menyuruh Kusno untuk pergi. "Membunuhku? Pak tua, jangan-jangan kamulah yang akan aku bunuh."
Kusno menerjang orang tua tadi dengan pisau di tangannya. Namun orang tua itu hanya bergerak sedikit ke samping dan serangan pisau Kusno menemui tempat kosong. Sebelum Kusno sadar apa yang terjadi, tiba-tiba lelaki tua itu mencabut badik yang terselip di pinggangnya. Kemudian ia lemparkan tepat pada tengah-tengah dada Kusno. Kusno pun menjerit setinggi langit dan akhirnya ambruk mencium bumi. Setelah memastikan kalau pemuda itu telah tewas, orang tua itu kemudian memandangi tubuh telanjang Wartiem. "Sudahlah, kenakan kembali pakaian kamu. Kamu tidur saja di gubuk ini sampai menunggu pagi yang sebentar lagi tiba. Aku akan membuang mayat pemuda hina ini ke tepi hutan sana," kata lelaki tua itu lagi sambil menyeret mayat Kusno. "Sebentar, Bapak. Aku Wartiem mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan Bapak. Kalau tidak ada Bapak, entah apa yang akan terjadi pada diriku. Siapa Bapak ini?" "Saya Adikuna, penjaga pohon keramat ini. Sekarang tidurlah. Nanti aku akan kembali setelah membuang mayat ini." Setelah hampir pagi, Bapak Adikuna baru kembali ke gubuk dan melihat Wartiem yang belum tidur juga. "Kenapa kamu belum tidur? Ini sudah hampir pagi loh. Apa kamu punya masalah besar? Ceritakan saja. Siapa tahu Bapak bisa membantu mencari jalan keluarnya." Wartiem pun tanpa ragu-ragu menceritakan perjalanan hidupnya yang ia rasakan kurang beruntung. "Saya bisa membantu kamu, tapi kamu harus pulang dulu untuk menenangkan pikiranmu. Setelah itu kamu bisa menemui saya di sini. Segala kesulitan hidup bisa teratasi jika kamu mau merubah hidup kamu sendiri." Pak Adikuna memberikan kekuatan pada Wartiem agar tidak rapuh. "Benarkah apa yang Bapak katakan itu?" "Kamu boleh percaya boleh tidak. Saya adalah penjaga pohon keramat ini. Banyak orang yang sudah mendatangi tempat ini untuk meminta apa yang menurut mereka mustahil." Wartiem termenung. Dia memandang kosong pada kegelapan hari yang hampir pagi. Kakek dan neneknya Wartiem hanya memandangi cucu satu-satunya dengan rasa prihatin. Mereka tak menyangka jika Sutejo akan mempermalukan cucunya sebagai upaya membalas rasa kecewanya atas penolakan kedua orang tua Wartiem. "Lantas apa tujuan kamu sekarang? Kalau menurut kakek, sebaiknya kamu tidak pergi kemana-mana lagi. Atau pergi jauh akhirnya ditipu suami kamu sendiri. Maka sebaiknya kamu coba untuk berdagang kecil-kecilan, membuat kue atau apa sajalah untuk kegiatan kamu sendiri. Lupakan saja masa lalu kamu yang sudah lewat dan cobalah menatap masa depan yang mungkin akan jauh lebih baik," kata kakek membujuk cucunya agar tetap tegar. Namun gejolak hati Wartiem tak bisa meredup begitu saja. Bermula dari Karman, pemuda gaya pang anak juragan Kasman, yang membuat hati Pak Suratno tergila-gila, berambisi untuk menjodohkannya dengan Wartiem, dengan anak itu, sehingga Sutejo merasa terhina oleh sindiran halus oleh Pak Suratno. Kedua tentang Wahyu yang dengan tiba-tiba membuatnya hampir gila oleh serangan ilmu peletnya. Wartiem menjatuhkan pilihan terakhir untuk menikah dengan Sutejo yang nyatanya sudah menyiapkan rencana busuknya. Lalu pemuda yang menolongnya dan akan memperkosanya di gubuk tepat di bawah pohon besar. Ingat semua itu, Wartiem ingat kembali kata-kata yang telah diucapkan oleh lelaki tua yang telah menolongnya. "Ya, Pak Adikuna, mungkin ini adalah pilihan yang harus aku ambil." Begitu pikir Wartiem. Beberapa hari kemudian Wartiem menemui Pak Adikuna, yang kebetulan saat itu tengah kedatangan seorang tamu. Pak Adikuna menyuruh Wartiem masuk ke gubuk dan ikut mendengarkan obrolan mereka. Seorang lelaki parubaya tengah menceritakan perihal kehidupannya yang tengah dililit hutang yang sangat sulit untuk ia bayar. Masalahnya hutang itu kian hari semakin berbunga, sehingga jumlahnya jauh dari perkiraan lelaki itu. Kalau masalah hutang itu sih mudah.
Tapi jika kamu ingin hidup berkecukupan, bergelimang harta, dan kemewahan, maka kamu harus mau menjalani ritual. Pak Adikuna menjelaskan, ritual macam apa kalau boleh saya tahu? Pak Adikuna menyuruh laki-laki itu mendekatkan telinganya. Kemudian beliau membisikkan sesuatu yang diakhiri dengan tawa mereka berdua. Wartiem merasa heran melihat kedua orang itu tertawa-tawa. Apa mungkin ada yang lucu? Gimana? Kamu tertarik? Apapun yang harus saya jalani, saya mau. Yang penting saya bisa kaya raya dan tidak dipandang sebelah mata. Kalau begitu, sekarang kamu pulang. Tepat malam Jumat nanti, kamu kembali ke sini dengan membawa persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Lelaki parubaya itu pun pamit untuk pulang. Di kepalanya sudah terbayang akan memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah. Wartiem sudah membulatkan tekadnya. Apapun yang akan terjadi, dia akan tetap menjalankan ritual yang telah dikatakan oleh Pak Adikuna, yang ternyata seorang kuncen penunggu pohon tua. Wartiem duduk di bawah pohon besar dengan membakar kemenyan, serta di atas nampan sudah tersedia aneka sajen berupa pisang kelapa, kopi, dan rokok kemenyan. Malam sudah benar-benar larut. Pak Adikuna pun hanya memperhatikannya dari gubuk kecil tempatnya. Hingga akhirnya terdengar suara yang serak datang menggema di sekitar tempat itu. Rupanya ada perempuan cantik yang mau berkunjung ke tempatku ini. Wartiem celingukan mencari sumber suara yang begitu besar dan mengejutkan. Aku di sini, cantik. Suara itu berasal dari atas pohon. Wartiem mendongakkan kepalanya dan dia terkejut melihat satu makhluk yang mengerikan. Makhluk itu tidak terlalu besar, namun cukup membuat nyali Wartiem menjadi ciut. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna hijau dengan sisik-sisiknya yang memenuhi kaki dan tangannya. Dan di antara jari-jari kaki tangannya terdapat sirip. Wajah makhluk itu seperti seekor ikan dengan bibirnya yang lebar, mata yang besar, dan telinga yang tak kalah lebar. Sepintas selalu ia terlihat seperti kadal atau iguana raksasa. Siapa kamu? Tanya Wartiem dengan gemetar melihat sosok yang sangat menyeramkan. Perempuan cantik, rupanya mau kenalan denganku. Jangan takut cantik, aku adalah sang penolong bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bukankah Ki Adikuna sudah memberitahu siapa aku ini? Tapi buat kamu, perempuan cantik, aku akan mengenalkan diriku secara langsung. Namaku adalah Raden Cikuta Hijau, penguasa alam pesugihan dari alam keabadian. Apakah kamu ingin menjadi kaya raya dalam waktu singkat? Itu mudah saja. Ucapnya sambil memperhatikan bentuk tubuh Wartiem yang memang seksi. Syaratnya sangat mudah. Kamu hanya cukup melayaniku selama 40 malam saja. Dan apa yang kamu inginkan akan segera terpenuhi. Tapi mana mungkin aku melayani kamu? Wartiem tidak melanjutkan kata-katanya. Ia hanya merasa jijik melihat air liur yang selalu menetes dari mulut makhluk menyeramkan tersebut. Kamu pasti keberatan karena melihat wujudku seperti ini, bukan? Jangan cemas, anak manis. Aku akan merubah wujudku seperti yang kamu mau. Wartiem tidak langsung menjawab. Ia membayangkan bagaimana rasanya melakukan hubungan badan dengan makhluk yang terlihat menjijikkan dan menyeramkan. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan ragu-ragu lagi untuk menjalani pesugihan, walau apapun yang akan terjadi. Maka akhirnya ia setuju menerima syarat dari makhluk tersebut. Iya Raden, tetapi aku juga membenci laki-laki yang telah menipuku. Aku ingin membalas sakit hati ini pada siapapun yang telah menghancurkan hidupku. Akhirnya Wartiem pun mencurahkan perasaan yang sesungguhnya.
Malam Jumat berikutnya, dengan membawa sesajen yang berisikan kopi, bunga-bungahan, kemenyan juga rokok cerutu yang berjumlah 11 batang, yang ia beli dengan harga yang mahal hingga jutaan rupiah. Dengan didampingi Pak Adiguna dan seorang asistennya, Wartiem diantar ke sebuah goa yang berada di kaki bukit Langlang Buana. Kenapa harus begitu jauh aku menjalani ritual ini? Bukankah Raden bisa memberikan segalanya dengan mudah? Itulah pertanyaan yang muncul dalam benak Wartiem. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Kamu telah bisa membeli cerutu yang mahal itu adalah bentuk bahwa kamu sudah bersungguh-sungguh. Pak Adiguna sepertinya tahu akan isi hati Wartiem. Sesampainya di sebuah goa, Pak Adiguna menyuruh Wartiem untuk duduk khusyuk sambil membakar kemenyan. Tuanku, aku Adiguna datang menghadap kepadamu dengan membawa seorang wanita yang akan menjadi budakmu. Wartiem memang merasa takut akan berhadapan dengan makhluk yang ada di dalam goa sana. Namun ia membunuh perasaan takutnya demi ambisinya untuk menebus kekalahannya. Tak disangka sama sekali oleh Wartiem. Goa yang terlihat dari luar kecil itu ternyata di bagian dalamnya adalah sebuah bangunan megah mirip istana dalam dongeng belaka. Dan di atas sebuah kursi singgasana duduk satu makhluk tinggi besar, berkepala gundul dengan lidahnya yang bercabang. Makhluk itu mirip dengan Raden Cikuta, hanya saja kepalanya gundul tanpa duri seperti anaknya. Betul-betul cantik. Anakku ternyata matanya belum rabun. Aku suka kalau kamu bisa membuat anakku senang dan puas. Adiguna, kamu boleh meninggalkan tempat ini sekarang. Dan Wartiem akan diberikan pelayanan yang terbaik oleh abdi dalamku. Dan makhluk yang juga menyerupai kadal pun menghampiri Wartiem dan membawanya masuk ke sebuah ruangan yang amat besar. Bersenang-senanglah kamu, manusia, sebelum penyesalanmu tiba nanti. Ucap salah satu dari makhluk itu, kemudian meninggalkan Wartiem seorang diri. Wartiem memandangi ruangan besar yang indah dengan rasa kagum. Ternyata siluman lebih kaya dari bangsa manusia. Semuanya berhiaskan emas dan perak. Wartiem berdecak kagum. Singkat cerita, setelah selesai melakukan tugasnya menjadi pemuas nafsu dari Raden Cikuta, kini Wartiem sudah bebas dalam melakukan apapun yang ia mau. Pada awalnya ia hanya mengontrak rumah tidak jauh dari kampung halamannya sendiri. Wartiem menghitung-hitung berapa banyaknya uang jika ia menjual perhiasan emas pemberian Raden Cikuta. Setelah dirasa cukup, maka ia mulai menjual perhiasan itu di tempat-tempat yang berbeda. Wartiem kembali ke rumah orang tuanya. Ia mengatakan kalau rumah mereka akan ia bangun menjadi sebuah istana impiannya. Warti, dari mana kamu bisa membangun rumah yang biayanya sangatlah besar? Sedangkan ayah tidak tahu apa pekerjaan kamu sekarang. Ayah dan ibu tidak perlu tahu aku punya uang dari mana. Yang penting apakah kalian izinkan atau tidak bila rumah ini aku bangun. Ayah dan ibu sudah pasti mengizinkan, nak. Hanya saja kami ini bingung. Dari mana kamu bisa mendapat uang sebanyak itu untuk membangun rumah? Sekali lagi aku bilang, ayah dan ibu tidak perlu tahu. Nah, besok aku akan mencari seorang arsitek dan tukangnya sekalian, biar mereka bisa langsung bekerja. Kedua orang tua Wartiem hanya saling pandang, melihat keanehan sikap anaknya yang sekarang agak sedikit keras. Pembangunan rumah mewah itu berjalan dengan lancar, sehingga tidak sampai 7 bulan semua sudah selesai. Keindahan arsitek rumah milik Wartiem menjadi sorotan publik di kampungnya. Bahkan hampir setiap hari ada saja orang yang sengaja berkunjung ke rumah itu hanya untuk berfoto. Rumah Wartiem ibarat rumah artis yang berada di perkampungan. Bahkan mantan suaminya pun merasa ingin tahu akan kebenaran kabar tentang rumah mewah tersebut. Sutejo terpaku diam di tempatnya.
Ia begitu mengagumi keindahan rumah mewah itu. Namun ia lebih heran lagi, bagaimana mungkin Wartiem bisa mempunyai uang sebanyak itu. Ia mulai membandingkan Wartiem dengan Sutinah, istri yang sekarang. Perempuan itu hanya sebagai istri tok dan tak bisa mencari uang. Perempuan yang hanya menggantungkan hidupnya pada suaminya saja, tidak mau peduli akan keadaan ekonomi yang sudah carut marut. Sedangkan Wartiem begitu tangguh. Perempuan yang pernah ia nikahi dan ia tipu habis-habisan, itu terlihat tidak terpuruk sedikit pun. Malah sekarang sudah membuktikan kalau dirinya bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Sutejo mulai gamang. Ia ingin mencoba untuk meminta maaf dan berdamai kembali dengan Wartiem. Kalau mungkin ia ingin rujuk kembali. Sutejo berpikir bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Wartiem, mantan istrinya itu. Suara klakson dari arah belakang Sutejo. Lelaki itu menoleh dan dia melihat sebuah mobil sedan mini berwarna merah hendak masuk ke rumah tersebut. Sutejo terkejut melihat ada sebuah mobil yang memasuki kampung ini. Sebab jalan di sini terbilang kecil, tidak layak untuk sebuah mobil. Wartiem keluar dari dalam mobil dengan membawa barang belanjaannya. Ia sempat melihat ke arah mantan suaminya yang juga tengah memperhatikannya. Warti, tiba-tiba Sutejo menyebut nama mantan istrinya. Wartiem menghentikan langkahnya. Kamu manggil aku Mas? Tanya Wartiem, kemudian ia pun mendekati mantan suaminya itu dengan langkah yang dibuat-buat. Sehingga Sutejo harus menelan ludah berkali-kali. Aku, katakan saja Mas, barangkali aku bisa membantumu. Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf? Maaf untuk apa? Bukankah selama ini kita baik-baik saja? Aku telah banyak menyakiti kamu dan menipu kamu. Lalu apa maksud kamu sekarang? Kalau bisa kita balikan lagi. Sutejo memang bermuka tembok. Dia dengan mudahnya berkata seperti itu. Wartiem memandang tajam pada sang mantan, sekedar ingin melihat kesungguhan pada sikap lelaki itu. Apa kamu bisa mencintai aku seperti dulu, Mas? Bukankah kamu telah membuangku dengan menggantikan Sutinah, temanku sendiri, sebagai istri muda kamu? Saat itu aku seperti kena pelet, sehingga aku tidak bisa berpikir apa-apa selain tentang dia. Pelet ya? Aku sih terserah saja, yang penting aku tidak ingin diduakan. Tidak Warti, aku tidak akan menduakan kamu. Aku akan menceraikan Sutinah sekarang juga. Sesampainya Sutejo di rumah, Istighfarlah Tejo, ada apa sebenarnya dengan kamu ini? Yang tiba-tiba ingin menceraikan Sutinah. Aku akan kembali pada Wartiem. Dia sekarang sudah kaya raya, rumahnya mewah dan mobilnya juga mewah. Dan ternyata dia masih mencintai aku. Lalu untuk apa? Aku punya istri yang hanya bisa menghambur-hamburkan uangku saja. Itu juga uang Wartiem, Bang. Kamu sudah menipunya dan sekarang akan mengemis untuk kembali padanya. Di mana muka kamu, Bang? Sudah, sekarang cepat kamu bereskan barang kamu dan cepat angkat kaki dari rumah ini. Paham? Tidak, aku tidak bisa kamu usir seperti binatang. Sutina menepis tangan dan mendorong tubuh Sutejo hingga lelaki itu terhuyung dan terjatuh membentur tepian meja. Sutejo merasa sakit pada belakang kepalanya. Namun ia tak menghiraukannya. Ia cepat berdiri dan menyeret Sutinah yang masih nampak bingung. Apa yang harus ia lakukan? Perempuan hina, lebih baik kamu mampus di tanganku daripada nanti menjadi duri dalam daging. Sutejo menghempaskan perempuan itu pada dinding yang membuat Sutinah tak bisa berbuat banyak. Kepalanya menghantam dinding hingga mengeluarkan darah. Tolong! Jerit Sutinah, namun jeritan itu semakin membuat Sutejo kalap. Dan dengan beringasnya, ia berkali-kali membenturkan kepala istrinya, hingga perempuan itu diam tak berkutik lagi.
Sutejo tersenyum puas melihat istrinya yang kepalanya bersimbah darah dan telah menjadi mayat. Setelah itu ia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya yang hanya dia mematung, menatap menantunya yang telah menjadi mayat. Aku akan membuatmu menderita pelan-pelan, Mas. Wartiem sengaja menggoda Sutejo agar dia benar-benar mabuk kepayang. Bahkan ia juga mengajak mantan suaminya untuk keluar dengan mobil sedan miliknya. Wartiem membawa Sutejo ke sebuah taman hiburan untuk meyakinkan kalau laki-laki itu sudah percaya akan kesediaan Wartiem menerima dirinya kembali. Kenapa dulu aku bertindak bodoh ya, sampai hati menyakiti hingga menipu kamu? Mungkin karena kamu sakit hati atas penolakan orang tuaku, Mas. Dan pada keadaan yang mendesak justru orang tuaku yang meminta kamu untuk menikahi aku. Tapi sudahlah, Mas, semua sudah berlalu dan kita bisa membuka lembaran baru kali ini. Iya, dan aku ingin secepatnya menikah denganmu lagi. Tapi kali ini aku mau kamu melamarku secara serius. Dan pernikahan kita harus ada pesta. Aku tidak mau seperti dulu, asal nikah aja. Itu terserah kamu saja, Wanti. Uang kamu banyak dan bisa membiayai pesta pernikahan kita nanti. Apa? Kamu ingin memakai uangku untuk biaya pesta? Tidak, Mas. Kali ini aku tidak mau kamu tipu lagi. Kalau kamu serius, berusahalah untuk mencari modal itu. Walaupun nantinya kamu bisa hidup mendompleng denganku tanpa perlu bekerja lagi. Setidaknya kamu telah membuktikan kesungguhanmu. Sutejo termenung mendengar penolakan Wartiem untuk menggunakan uangnya. Tapi dari mana aku bisa mencari uang sebanyak itu? Ya itu terserah kamu, Mas. Kalau perlu, jual saja rumah ibu kamu. Tapi bagaimana dengan ibuku? Dia pasti tidak setuju jika rumah itu aku jual. Ibu kamu sudah tua, Mas. Kamu bawa pulang saja ke kampung. Toh di sini juga kehidupan kalian sama saja. Masih mending di kampung, ibu pasti punya kegiatan. Tapi menjual rumah itu lama lakunya. Terus apa aku harus menunggu sampai rumah itu laku? Kelihatannya rumah kamu nggak terlalu ke dalam. Masih bisa dibilang di pinggir jalan, tinggal pasang pelang, tanda dijual kan beres. Wartiem terus berusaha membujuk Sutejo dengan segala caranya. Padahal Wartiem sudah merancang semua tipu dayanya. Ia akan membeli rumah Sutejo atas nama orang lain. Wartiem hanya tersenyum melihat wajah mantan suaminya yang seperti benang kusut. Aku akan membuatmu menderita pelan-pelan, Mas. Bagaikan kerbau dicucuk hidung, Sutejo menurut saja apa yang dikatakan Wartiem. Ia mengajak ibunya ke kampung dengan alasan kangen sama keluarga di sana. Dan Sutejo meninggalkan orang tuanya, kembali ke kota untuk memasang iklan rumah yang ingin ia jual. Tidak berapa lama kemudian rumah pun terjual. Sutejo sudah tidak mempedulikan apa kata orang yang menganggap dirinya sudah tidak waras lagi. Menjual rumah hanya untuk kembali pada mantan istrinya. Padahal dia baru saja kehilangan istrinya yang sebenarnya telah ia kubur di halaman belakang rumahnya. Sutejo telah percaya sepenuhnya pada Wartiem untuk mengurus semua keperluan pernikahan hingga pesta nanti. Ia menyerahkan hasil uang penjualan rumahnya kepada perempuan yang sangat ia harapkan jadi pendampingnya. Namun Wartiem tidak bisa cepat-cepat melaksanakan pernikahan itu, sebab dia masih harus melayani Raden Cikuta yang malam ini akan mengunjunginya. Namun sampai jauh malam, Raden Cikuta tak kunjung datang juga. Dan yang muncul adalah ayahnya, Raden Cikuta, Baginda Sabdadharma. Aku datang menemui kamu, Wartiem. Aku ingin menitipkan sesuatu padamu demi menjaga keselamatanmu. Ucapnya lalu kemudian mengeluarkan sebuah botol dari bilik bajunya. Apa itu, Tuan? Wartiem memperhatikan botol kaca bening. Dia adalah pengawal pribadiku, makhluk kecil paling kejam dan tak memiliki hati.
Dia siap menerima perintahmu untuk membunuh dan menghisap darah mangsanya. Dia tak terlihat oleh mata manusia biasa. Jadi tenang saja, kamu bisa membawanya kemanapun kamu pergi. Dan dia bisa mencari makan sendiri. Apakah aku ini dalam bahaya Tuanku? Sehingga Tuanku memberikan pengawal pribadi? Benar, kamu dan mantan suami kamu akan siap saling bunuh. Kamu akan dibunuhnya jika kamu tidak membunuhnya lebih dulu. Sebab dia bukan mencintaimu, tetapi harta kamulah yang ia inginkan. Bahkan ia rela kehilangan rumahnya karena suatu saat dia akan menguasai rumahmu. Namaku Cakung, aku akan menuruti segala perintahmu, Nyai, kata makhluk kecil tadi. Aku Wartiem, terima kasih atas pengabdian kamu, Cakung. Wah, kebetulan kita ketemu di sini. Aku baru saja mau ke rumah kamu. Iya Mas, aku sengaja mencari kamu. Kata ayah pernikahan kita akan dilangsungkan nanti malam setelah Isya. Tempatnya juga bukan di rumah aku, tapi di bawah bukit sana. Alasannya biar lebih sakral lagi katanya. Nanti ayah dan ibuku serta saksi dan penghulu hadir di sana sekitar pukul 7. Jadi kamu harus siap-siap Mas. Balas Wartiem meyakinkan Sutejo. Oke, nanti sehabis maghrib aku ke rumah kamu. Gak usah Mas, mungkin aku dan orang tuaku sudah berangkat lebih awal. Jadi kamu langsung ke sana saja ya. Baiklah, balas Sutejo. Kemudian ia kembali ke rumah tetangganya untuk menyiapkan pakaian yang lebih layak lagi. Sebelum jam 7 malam Sutejo sudah berada di tempat yang sudah dijanjikan. Namun ia merasa heran. Karena tak ada siapapun di sana. Hanya sebuah tempat kosong yang dipenuhi semak belukar. Tak ada Wartiem, tak ada kedua orang tuanya. Saksi dan penghulu pun tak terlihat di sana. Sutejo mulai gamang. Ia mulai berpikir tentang Wartiem yang mungkin ingin menguji kesabarannya. Tak berapa lama kemudian, Wartiem keluar dari dalam gua. Sambil tersenyum, dia menghampiri Sutejo. Warti, mana orang lainnya? Tak ada siapa-siapa di sini, Mas, selain kita berdua. Balas Wartiem sambil tertawa. Lalu siapa yang akan menikahkan kita? Siapa yang akan menjadi wali kamu? Dan siapa yang akan menjadi saksi? Bukan pernikahan kita, Mas, tapi pernikahan kamu dengan malaikat maut yang sebentar lagi akan datang menjemputmu. Wartiem, apa maksud kamu? Jangan buat aku jadi penasaran. Sebaiknya kita akhiri saja permainan sandiwara ini. Aku tahu kamu bukan mencintai aku seperti Sutejo yang dulu. Kamu menginginkan hartaku, bukan? Seandainya aku datang sebagai Wartiem, orang yang melarat, apa mungkin kamu mencintai aku? Warti, aku masih seperti dulu, masih mencintai kamu. Bahkan aku rela kehilangan segalanya demi kamu. Bukan demi aku, tapi demi hartaku. Dan aku jujur sama kamu, bahwa aku akan mengakhiri permainan ini. Aku tidak mencintaimu, Mas, tapi justru aku ingin membalas perbuatan kamu yang mempermainkanku. Kamu telah menghancurkan hidupku, sehingga aku mencari cara untuk menjeratmu. Aku berhasil mendapatkan petunjuk yang tepat, dan dalam waktu yang singkat, aku sudah berhasil memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan ternyata apa yang aku pikirkan ternyata benar. Kamu datang padaku untuk mengajak rujuk kembali. Untuk menutupi kebohongan kamu, kamu rela kehilangan istri dan rumah orang tua kamu. Sungguh, perbuatan yang di luar batas keprimanusiaan. Jika kamu dulu menipu aku, membunuh istrimu, bukan tidak mungkin kamu juga akan membunuhku nanti. Maka sekarang sudah saatnya untuk kamu pergi menyusul istrimu yang telah kamu habisi, Mas. Warti, omong kosong kamu, semakin ngawur saja. Kamu ingin membunuhku? Dengan apa kamu bisa membunuhku? Sementara di sini tak ada orang lain yang akan melihat jika aku menghabisi kamu sekarang. Dan semua hartamu akan jatuh di tanganku. Sutejo malah berbalik senang mendengar ancaman Wartiem. Aku mungkin tidak bisa membunuh kamu, Mas, tapi anakku yang akan menghabisimu.
Cakung, tampakkan wujudmu dan habisi manusia tak tahu diri itu. Sutejo nampak heran mendengar Wartiem menyebut nama Cakung. Namun ia semakin heran lagi manakala melihat sesosok makhluk kecil berwarna merah yang menyerupai seekor kadal. Mata makhluk kecil itu seperti bola api yang berkobar-kobar. Ia nampak begitu garang. Cakung menyeringai. Ia memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang tajam, yang sebentar lagi siap mengoyak tubuh lelaki di depannya yang akan menjadi mangsanya. Begitu pula dengan Sutejo yang sudah ketahuan belangnya oleh Wartiem. Ia sudah mengambil ancang-ancang untuk menghajar makhluk kecil itu dengan dahan kayu yang lumayan besar. Namun ia lupa yang ia hadapi kali ini bukanlah seorang anak kecil biasa. Tak butuh waktu lama, satu terkaman langsung bisa menewaskan Sutejo dengan sangat mengenaskan. Tak ada suara teriakan dari mulut Sutejo karena lehernya terus ditekan. Bahkan sampai pada saat kakinya kelojotan pun dia tetap tak bisa berteriak. Hingga pada detik terakhir, Sutejo harus meregang nyawa pun ia tak sempat mengucapkan kata sumpah serapahnya pada Wartiem. Tidak hanya menghisap darahnya saja, Cakung juga mengambil organ tubuh Sutejo. Hati dan jantung lelaki malang itu pun menjadi santapan nikmat buat makhluk kecil pembunuh itu. Wanita yang dulunya lembut itu sekarang sudah berubah. Wartiem sudah tak memiliki rasa kasih lagi. Semua ini adalah karena rasa kecewa yang ia alami. Dan untuk kedepannya, dia hanya ingin membunuh dan membunuh. Ia begitu membenci kaum laki-laki yang telah membuatnya menderita. Wahyu, pemuda yang dulu pernah membuat Wartiem hampir gila karena pengaruh ilmu pelet putar gilingnya, tentu saja masuk dalam daftar hitamnya. Karena bagaimanapun juga, Wahyu telah mencemarkan nama baiknya. Ia dibuat gila dan itu sungguh sangat memalukan. Padahal saat itu, Wahyu sudah bisa dibilang kehilangan ingatan setelah ilmunya memakan dirinya sendiri. Namun pada saat melihat Wartiem yang tiba-tiba lewat di depan rumahnya, mendadak Wahyu bangkit dari duduknya dan mengejar Wartiem. "Wartiem? Kamu Wartiem kan?" tanya Wahyu sambil memperhatikan perempuan yang ada di hadapannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu semakin cantik saja, Warti. Apa kamu sekarang sudah punya suami, Warti?" Wartiem menggeleng. "Berarti ini salahku. Aku telah menjerat kamu dengan peletku dan aku harus bertanggung jawab untuk menikahi kamu. Kamu bersedia kan menikah denganku? Semua ini agar kamu bebas dari pengaruh ilmu pelet putar giling yang sudah merasuk dalam jiwa kamu." Lagi-lagi Wartiem hanya mengangguk saja. Singkat cerita akhirnya Wahyu juga sama, mati mengenaskan. Nasibnya sama seperti Sutejo. Ia diterkam oleh si Cakung. Suasana sore tampak lenggang dan sunyi. Mungkin masih banyak warga yang beraktivitas di tempat kerjanya. Wartiem menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah rumah mewah. Dan kebetulan sang pemilik rumah, Pak Karman, ayah dari pemuda pang yang bernama Kasman. Ia tengah menyirami bunga-bunga di taman dekat tembok garasi. "Wah, ternyata Pak Karman ini rajin juga ya," seru Wartiem sambil membuka pintu mobil. Untuk beberapa saat Pak Karman mengamati siapa perempuan yang baru turun dari mobil itu. "Kamu Wartiem bukan? Wah, ternyata apa yang saya dengar tentang kamu benar adanya toh." "Ah, Bapak, bisa saja. Aku masih tetap Wartiem yang dulu. Oh iya, bagaimana kabar Kasman? Sepertinya aku tidak pernah melihat dia." "Sepertinya dia frustasi. Dia jarang di rumah setelah mengetahui kalau kamu telah menikah dengan Sutejo." "Oh ya, kabarnya Sutejo meninggal setelah kehilangan istri dan menjual rumahnya. Selentingan saya sempat mendengar kalau dia akan rujuk lagi dengan kamu." "Mana mungkin, Pak? Orang yang sudah mengkhianati akan berubah baik. Coba bayangkan betapa panas perih aku kerja di negeri orang, tapi ia malah menipuku semua uangku untuk menikah lagi.
Iya juga ya. Bagaimana kalau kamu menjadi menantu saya saja? Siapa tahu setelah Kasman menikah sama kamu, ia bisa berubah. Kenapa harus Kasman sih, Pak? Kenapa tidak Bapak saja yang melamar aku? Bukankah Bapak sudah lama menduda? Lagian Kasman belum stabil untuk menjadi seorang suami. Ia masih ingin hidup bebas bersama teman-temannya. Pak Kasman terkejut mendengar tawaran dari Wartiem. Ia jadi serba salah. Wartiem tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia tahu kalau lelaki tua itu mulai gelisah. Aku yakin Bapak masih kuat kan? Bapak pasti bisa memuaskan aku, iya kan Pak? Kalau soal itu, yo pastilah. Ya sudah, kalau memang Pak Karman sudah sepakat, Bapak tinggal datang ke rumah orang tuaku. Lamar aku dengan kejutan yang membuat semua warga kampung ini melongo. Mereka harus tahu bahwa Pak Karman adalah orang nomor 1 terkaya di kampung ini. Tapi bagaimana kalau Kasman tahu saya menikahi kamu? Dia pasti marah besar. Kalau masalah itu tenang saja Pak. Singkat cerita sampai hari pernikahan tiba, bahkan pesta digelar dengan meriah pun. Kasman belum juga pulang ke rumah. Entah di mana pemuda pang itu berada. Rupanya kehidupan malam sudah mulai dinikmati bersama teman-teman kelompok dari yang baru mereka kenal. Atau mungkin Kasman yang sekarang bukanlah seperti Kasman yang dulu lagi, yang cengeng dan manja itu. Baru setelah 1 minggu berikutnya, pemuda pang itu pulang ke rumahnya. Ia terkejut mendapati Wartiem berada di rumahnya. Wartiem, kamu ada di sini? Shh, jangan panggil aku Wartiem, panggil aku ibu atau mama. Ibu, mama, apa maksudnya? Iya, sekarang aku sudah menjadi istri ayah kamu. Karena aku hampir putus asa mencari-cari kamu, tapi tak pernah aku temui. Mencari aku? Kenapa kamu mencariku? Aku sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan kamu, tapi kamu seakan menghilang seperti ditelan bumi. Maka agar aku bisa dekat, aku menerima lamaran ayah kamu. Aku pikir jika kamu masih mengharapkan aku bisa berbagi waktu untuk kalian berdua. Jujurlah Kasman, apakah kamu masih mencintaiku? Wartiem menyentuh lengan pemuda itu dan dengan perlahan meremasnya. Wartiem tahu kalau Kasman ternyata masih polos. Ia melihat keringat sebesar biji-biji jagung jatuh membasahi bajunya dan lutut Kasman pun bergetar. Mumpung ayah kamu belum pulang, cepat masuk kamar dan aku akan menyusul. Bisik Wartiem di telinga Kasman dengan lembut yang tentu saja membuat pemuda itu semakin sulit untuk melangkah. Wartiem yang sudah banyak pengalaman dalam urusan kasur ini dengan mudah menaklukkan pemuda Kasman yang ternyata masih perjaka asli. Wartiem, aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Aku tak mau berbagi dengan ayahku. Tapi aku sudah menjadi istri sah dari ayah kamu. Aku akan menyingkirkan ayahku, biar kamu menjadi milikku dan tak ada lagi yang menjadi penghalang. Jangan Kasman, aku kira dengan berbagi waktu kan sama saja. Lagi pula mana mungkin kamu sampai hati menyingkirkan ayah kamu sendiri. Tolong kamu pikirkan lagi baik-baik. Balas Wartiem, padahal jauh di dalam benaknya ia malah tertawa. Dasar anak bodoh, batin Wartiem. Wartiem tahu apa yang direncanakan oleh Kasman. Pemuda itu ingin menghabisi ayah kandungnya sendiri demi Wartiem, agar bisa menjadi miliknya sepenuhnya. Apalagi dia telah beberapa kali menikmati kehangatan tubuh perempuan yang telah menjadi istri ayahnya. Wartiem sengaja pamit pada suaminya untuk menginap di rumah kedua orang tuanya demi alasan kangen. Tepat jam 12 malam, 4 sosok berpakaian serba hitam mengendap-endap mendekati rumah Pak Karman yang sudah terlihat sunyi. Seorang dari mereka berusaha membuka gembok pintu pagar besi, dan setelah pintu terbuka, 2 orang berjaga-jaga di samping dan depan halaman dengan bersembunyi tentunya. Sementara 2 orang lainnya masuk lewat pintu belakang yang kemudian mencari-cari kamar utama di mana Pak Karman tengah tertidur.
"Siapa kalian? Mau merampok ya?" Namun kedua sosok itu tidak menjawabnya. Malah yang memegang linggis langsung menghantamkan linggis itu ke kepala Pak Karman. Hingga lelaki tua itu tersungkur mencium lantai dengan kepalanya yang bersimbah darah. Melihat orang tua itu sudah tidak bergerak, kedua sosok itu langsung menuju lemari. Mereka mengacak-ngacak semua isi lemari sampai akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Uang dan beberapa perhiasan peninggalan almarhum istrinya menjadi sasaran kedua sosok tadi, yang segera mengambil kemudian pergi meninggalkan kamar tersebut. Wartiem sengaja tidak kembali ke rumah suaminya selama beberapa hari. Baru setelah mendapat kabar kalau rumah mereka telah kerampokan dan Pak Karman ditemukan sudah membusuk, Wartiem kembali ke rumah suaminya. Ia pura-pura sedih atas meninggalnya sang suami. Sementara itu Karman sengaja tidak pulang dalam beberapa hari. Kasak-kusuk warga mulai terdengar senter dan mereka menuding Wartiem berada di balik semua ini. Semua yang bersangkutan dengan perempuan itu meninggal tanpa sebab. Dari Sutejo yang telah menghabisi nyawa istrinya hingga Wahyu yang terlihat beberapa waktu dekat dengan Wartiem. Lalu sekarang Pak Karman, setelah ini siapa lagi? Warga mulai menjauhi perempuan kaya raya itu. Bahkan para pemuda yang dulunya memuja-muja kecantikan Wartiem kini telah mengubur mimpi mereka untuk bisa bersanding dengan perempuan yang semakin hari semakin aneh. Tapi tidak demikian dengan Kasman, pemuda yang telah merasakan nikmatnya tubuh Wartiem, semakin ingin segera menikmati perempuan itu. Wartiem sudah merasa puas dengan terbalasnya dendam dan sakit hatinya selama ini. Namun hidupnya terasa sepi. Ia mendambakan kehidupan yang layak, mendambakan seorang suami yang akan memberinya keturunan, yang akan membuat rumah semakin ramai dengan tawa bocah. Ia membayangkan untuk hidup bersama dengan Kasman, anak gaya pang tersebut. Namun ia merasa lucu mengingat kepribadian anak itu yang seperti anak kecil, bahkan terkesan sangat menyebalkan. Dan dendam pun kembali terbayang di matanya. Ayahnya yang sudah kebelet ingin mempunyai menantu orang kaya seperti Kasman, sama sekali tidak memandang sebelah mata pada Sutejo. Sudahlah, semua sudah berakhir. Kini tinggal satu orang lagi yang masih mengganjal di mataku, Kasman. Kalian tenang saja, sebentar lagi semua saksi dan penghulu akan hadir. Memang agak aneh tempatnya, tapi dengan begini semua akan terasa lebih sakral. Tak apa Warti, pernikahan itu hal yang paling penting. Kalau soal tempat itu di mana saja tetap sama. Jam 8 suasana semakin sunyi. Kasman tak sabar bertanya lagi. Baiklah, aku rasa semua orang yang akan mengikuti acara ini tidak bisa hadir. Jadi sebaiknya kita mulai saja. Cakung, tampakkan wujudmu dan pesta akan segera kita mulai. Wartiem memberi isyarat memanggil Cakung. Dan dari balik sebuah pohon besar muncullah wajah bocah kecil mirip kadal, berwarna merah. Kasman dan kedua temannya terkejut melihat makhluk kecil yang menyeramkan. Mata anak itu tajam mengawasi ketiga orang di hadapannya. Warti, apa arti semua ini? Kenapa kamu memanggil makhluk jelek ini? Bos, sepertinya dia itu hantu. Apa tidak sebaiknya kita pergi saja dari sini, bos? Iya, bos. Kita nggak mungkin melawan makhluk itu. Enggak. Kalau memang ini yang harus terjadi, berarti Wartiem juga harus mati di tanganku. Cepat kalian hadapi makhluk itu. Sementara aku akan membereskan perempuan pembunuh ini. Rupanya ia sengaja menikahi ayahku agar bisa mengadu domba. Dan akhirnya aku terpancing untuk menghabisi ayahku sendiri. Teriak Kasman memberi komando pada anak buahnya. Namun teriakan Kasman tak digubris sama sekali oleh anak buahnya. Mereka ngeri melihat makhluk kecil berwarna merah, berkepala kadal, yang tengah memandangi mereka satu persatu. Kasman yang sudah berada di dekat Wartiem tentu saja tidak tinggal diam. Ia segera menyerang perempuan itu dengan potongan kayu.
Sejengkal lagi kayu di tangan Kasman menghantam kepala Wartiem. Tiba-tiba Kasman menjerit kaget karena tanpa ia sadari kalau gerakan makhluk kecil itu begitu cepat dan tahu-tahu sudah menerkam di lehernya. Kasman meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari terkaman cakung. Namun makhluk kecil itu sudah lebih dulu menancapkan taringnya pada lehernya. Kasman tidak bisa berteriak lagi. Lehernya sudah penuh berlumuran darah dan dia pun tersungkur jatuh di atas bebatuan. Kedua anak buah Kasman, jangankan untuk membantu, melihatnya saja mereka sudah tak sanggup. Apalagi saat makhluk kecil itu mulai merobek dada Kasman. Mereka memutuskan untuk lari daripada harus ikut menjadi korban keganasan siluman kecil yang haus darah. Kedua pemuda tadi lari tunggang langgang hingga beberapa kali harus terjatuh. Mereka meninggalkan tepian hutan dan menuju jalan setapak. Tolong bapak-bapak, tolong teman kami," kata salah seorang dari mereka dengan terputus-putus. Tenangkan dirimu dulu. Sebenarnya ada apa?" Setelah nafas mereka agak teratur, mereka pun lalu menceritakan peristiwa yang baru saja mereka lihat. "Benar Pak, hantu kecil itu menghisap darah dan memakan jeruan teman kami. Aneh ya, kok ada hantu yang memangsa manusia? Teman-teman, bagaimana kalau kita membuktikan kebenaran cerita mereka ini? Dan jika memang itu benar, kita harus mencegahnya, agar jangan sampai makhluk itu semakin banyak memakan korban." "Kami siap, Ustadz," saut rombongan serempak. Maka dengan kedua pemuda tadi sebagai petunjuk jalan, rombongan yang dipimpin Ustadz muda tadi pun menuju lokasi. Bagus kerjamu Cakung. Semakin banyak kamu memakan dan meminum darah manusia, maka semakin banyak harta yang akan aku peroleh dari Sang Maharaja, penguasa alam pesugihan ini. Wartiem masih tertawa-tawa melihat Cakung yang dengan rakusnya membelah isi perut Kasman. "Hentikan, iblis!" Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara lantang yang menggetarkan jiwa mereka. Wartiem dan Cakung memandang rombongan di hadapannya yang kurang lebih berjumlah 20 orang. "Siapa kalian? Mengapa kalian datang ke tempat ini? Tempat ini adalah tempat suci yang tak bisa kalian injak seenaknya, kecuali bagi korban yang akan dipersembahkan," balas Wartiem dengan angkuhnya. Ustadz muda tadi memandang makhluk kecil yang masih terdiam di dekat mayat Kasman. "Kamu iblis dari neraka. Sebaiknya kembalilah ke tempat asalmu dan jangan membunuhi manusia yang tidak berdosa," kata Ustadz muda tadi. Kemudian ia menunjuk pada makhluk kecil tadi. Saat itu juga tubuh Cakung bergetar hebat. Sepertinya ia ingin melepaskan sesuatu yang membelenggu dirinya. Namun ia tak mampu. Ustadz muda itu telah mengikat tubuh makhluk kecil itu dengan kekuatan gaibnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam botol oleh orang yang berada di belakang Pak Ustadz. Wartiem menjadi marah seketika. Ia menatap tajam pada pemuda di hadapannya. Namun sang Ustadz itu justru berpikir lain. Ustadz muda yang bernama Umbara itu memperhatikan wajah perempuan di hadapannya. "Wartiem, sepertinya aku pernah mengenal kamu. Apakah kamu anaknya Pak Suratno dan Ibu Kanisa?" tanya Ustadz tersebut. "Siapa kamu? Aku tidak merasa mengenal dirimu." "Aku Umbara. Dulu keluargaku tinggal di kampung yang sama dengan kampung kamu. Tapi akhirnya harus kembali ke kampung asal kami. Dan kebetulan aku dan rombongan baru saja menghadiri acara tasyakuran. Aku tidak peduli siapa kamu. Kalian telah membuat kekacauan di tempat ini. Tempat suci bagi kami. Untuk itu, kalian semua akan menanggung akibatnya." Tiba-tiba Wartiem berbicara dengan suara yang berbeda dari biasanya, serak dan dalam. "Sudah aku duga kalau kamu bukan Wartiem sepenuhnya. Sekarang keluarlah kamu dari raga perempuan itu, atau aku akan memaksamu untuk keluar."
Tidak usah repot-repot anak muda. Aku akan keluar dan akan melumat habis kalian semua. Setelah berkata demikian, dari tubuh Wartiem keluar asap hitam berbentuk satu sosok makhluk tinggi besar. Berbeda dengan makhluk sebelumnya, makhluk itu lebih menyeramkan. Selain tinggi dan besar, ia juga memiliki rambut panjang, acak-acakan. Bola matanya menonjol seakan hendak keluar, dan makhluk itu juga memiliki sepasang payudara yang besar dan panjang hingga hampir menyentuh tanah. Ustadz muda itu membacakan doa-doa dan memainkan tasbih di tangannya, yang seketika itu juga mengeluarkan cahaya kehijauan. Pada saat tangan makhluk itu terkena biji-biji tasbih milik sang ustadz, seketika itu juga ia menjerit merasa kepanasan. Makhluk menyeramkan itu menyadari bahwa tidak mungkin ia bisa menandingi ilmu sang ustadz. Ia mulai berpikir untuk lari, kabur dari tempat pertempuran tersebut. Namun ustadz telah mengetahui akan siasat licik makhluk itu. Mau lari kemana kamu? Makhluk jelek, penyebar petaka. Makhluk itu tidak mau menyerah. Dengan membabi buta, ia mulai menyerang ustadz dan rombongannya. Ustadz sudah kehabisan kesabaran. Ia membaca doa dan mengirimkannya lewat tasbihnya. Ustadz juga meminta kepada rekan-rekannya untuk berdoa bersama, menggalang kekuatan. Dengan keyakinan penuh, Ustadz menghantamkan tasbih ke wajah makhluk tersebut yang tak sempat menghindar. Tasbih kembali menghantam kepala makhluk itu hingga ia tersungkur mencium tanah. Makhluk itu menjerit dan merintih. Namun pada detik berikutnya, Ustadz membentangkan kedua tangannya, dan dari telapak tangan itu keluar angin dahsyat mengarah ke makhluk yang sudah tidak berdaya. Dalam sekejap saja, wujud makhluk itu lenyap dari pandangan mereka. Nah, mas-mas semua sudah tahu kan, kalau yang selama ini membuat onar itu sebenarnya bukan Wartiem, seperti yang kita lihat, melainkan iblis dari kerak api neraka yang akan semakin banyak memakan korban jiwa. Tapi sebelum kita membawa Wartiem menyerahkan kepada orang tuanya, sebaiknya kita bersama-sama menghancurkan gua itu, yang saya yakin sebagai sarang tempat memuja mencari pesugihan. Apakah kalian semua setuju? Setuju, teriak teman-temannya serempak. Marilah kita berdoa dan membaca ayat-ayat suci. Kalian jangan lengah, mungkin saja di dalam sana banyak siluman yang akan menyerang kita. Siapa kalian yang telah berani merusak tempat suci ini? Tanya Cikuta geram. Kami bukan hanya merusak, tapi ingin menghancurkan tempat sesat ini dan akan mengirim kamu juga ke dasar neraka. Wartiem, kamu. Wartiem sudah kami selamatkan dari makhluk jelek yang bersarang di dalam raganya. Dan sekarang giliran kamu. Setelah berkata, tanpa membuang waktu, Ustadz langsung memberikan serangan yang membuat makhluk itu tidak punya kesempatan untuk memberikan perlawanan. Dan akhirnya, ia pun tewas. Sementara itu dari dalam gua muncul sosok tinggi besar. Dialah sang baginda penguasa gua pesugihan itu yang memiliki istana mewah di dalam sana. Manusia, aku tidak punya urusan dengan kalian. Wartiem itu adalah milik kami. Dia harus menjadi budak kami. Tapi jika kalian mau bawa dia, bawa saja. Asal aku mohon, jangan rusak tempat kami. Kami berjalan dan hidup dengan cara kami sendiri. Hanya saja manusia itulah yang meminta harta pada kami. Tolong tinggalkan tempat ini dan anggap tak pernah terjadi apa-apa. Selesai berkata, makhluk itu kembali masuk ke dalam gua. Sang ustadz bersama rombongan pun akhirnya menuruti permintaan sang penguasa itu. Ia berpikir jika bentrokan terjadi bukan tidak mungkin, dari pihaknya pun ada yang gugur. Mengingat bala tentara sang penguasa sama seperti sebuah kerajaan besar. Setibanya di rumah Pak Suratno, kedua teman Kasman pun menceritakan kejadian yang mereka lihat. Antusias warga pun semakin tak terbendung
demi melihat rombongan santri yang membawa Wartiem. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara semua agar tidak menghakimi Wartiem, sebab pada dasarnya ia hanya memiliki raga saja, sementara arwahnya telah dikuasai oleh siluman perempuan yang haus darah. Jadi dugaan kami selama ini benar, kalau kematian Sutejo, Wahyu, dan Kasman adalah perbuatan perempuan ini. Cetus seorang warga nampak kesal melihat Wartiem hanya terdiam saja. Kejiwaan Wartiem sekarang sudah terganggu. Sebaiknya jika Bapak mengizinkan kami akan membawanya ke pondok untuk mengusir semua energi buruk dan kembali ke jalan yang benar. Tapi Ustadz, bukankah tidak ada pintu ampunan untuk orang yang telah bersekutu dengan setan? Tanya salah satu warga. Anggaplah itu benar, tapi setidaknya dia bisa selamat dari kemarahan warga yang sudah sangat membencinya. Dan tak ada pilihan lain dari warga selain mengiyakan saja, sebab kedua orang tua Wartiem pun telah ikhlas menyerahkan anak perempuan semata wayangnya pada pemuda yang tepat. Pak Suratmo tersenyum. Ia membayangkan kalau suatu saat akan memiliki seorang menantu seperti Ustadz Umbara. Mudah-mudahan saja, kata Pak Suratno pelan. Apanya Pak? Tanya Ustadz. Enggak apa-apa kok. Kalau begitu kami semua pamit Pak. Mohon pamit dan maafkan kami jika telah lancang ikut campur dalam masalah ini. Akhirnya Ustadz Umbara pun pamit sambil menyalami mereka satu persatu. Pak Suratno beserta warga mengiringi mereka sampai ke jalan raya untuk menunggu kendaraan yang akan membawa mereka kembali ke pondok. Dan cerita Wartiem selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.